balik lagi di podcast Penmas VIP UNJ bareng aku Kayla dari Penmas Angkatan 23 bersama partner aku yang kece. Halo Kayla, aku Kaya dari Penmas Angkatan 2021. Asik, oke kali ini kita mau ngapain sih Kak Kaya? Nah, kali ini kita akan bahas berbicara depan umum atau biasa disebut public speaking. Nah, pasti semua orang tahu lah ya kalau misalkan public speaking itu sangat dibutuhkan ya, apalagi sebagai mahasiswa seperti kita gitu kan. Kayak dibutuhkan banget untuk presentasi, untuk observasi ya kan. Betul. Nah, sebagai mahasiswa penting gak sih untuk memiliki skill public speaking? Menurut aku sebagai mahasiswa itu tuh penting banget nih ya untuk mempunyai skill public speaking. Kenapa? Karena public speaking itu pertama bisa bantu kita buat ya presentasi gitu kan. Terus ya bisa bikin impresif yang bagus gitu kan ke dosen. Apalagi nanti kalau misalnya kita terjun ke dunia kerja. Public speaking itu berpengaruh kalau misalnya kita lagi di interview HR gitu. Yang penting ya public speaking tuh bikin kita stand out gitu sih menurut aku. Oke. Nah, ngomongin soal public speaking, kita bakal datengin narasumber yang pastinya relate banget dan pastinya asik. Udah sering banget ya melakukan skill public speaking itu sendiri. Let's welcome Maulida. Welcome. Halo. Silakan nih Maul untuk memperkenalkan diri. Boleh. Mungkin pakai pantun kali ya. Oke, boleh, asik. boleh. Nanti tolong cakep. Oke, Mantap. siap. Gas. Karena pantun ini sendiri kan merupakan tradisi budaya ya dari bahkan dia sudah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2020. Jadi pantun ini merupakan warisan budaya tak benda. Jadi kita harus lestarikan budaya pantun ini. Siap, lokal ya, guys. Siap. Oke, tolong bilang cakep ya. Oke. Siap. Cakep. Belum. Belum. Oke. Beli lilin di Juanda. Cakep. Belinya sampah uje. Cakep. Kenalin, aku Maulida dari Penmas UNJ. Tepuk tangan teman-teman semua. Wah. Nih keren banget nih ya Kak Maulida. Kak Maulida nih keren banget ya. Kemarin tuh aku terakhir kali pertama kali ya ngeliat Kak Maulida tuh sebenarnya dari IG UNJ official. Itu aku kayak oh ini anak Penmas keren banget gitu kan. Tiba-tiba udah di depan mata nih. BTW gimana nih Kak Maulida kabarnya gimana atau kesibukan akhir ini gimana nih, padat gak nih? Oke, untuk aku sendiri, aku saat ini kan memasuki semester 7 ya dari angkatan 2021. Saat ini aku sedang menjalankan kerja sebenarnya di salah satu perusahaan. Dan kedua itu aku sedang tadi ya kuliah juga. Terus juga aku sedang mengemban tugas sebagai Duta Genre Jakarta Barat dan DKI Jakarta. Mantap. Dan juga aku sedang menjalani salah satu organisasi, kebetulan sebagai kepala divisinya salah satu bidang. Dan juga mengikuti ya kegiatan-kegiatan seperti ada panggilan jadi narasumber seperti itu sih. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, apa sih Kak Duta Genre itu? Boleh. Jadi Duta Genre sendiri itu program dari BKKBN yang dikembangkan, yaitu namanya Generasi Berencana. Itu program dari, oleh, dan untuk remaja yang dimana untuk membicarakan tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Di genre sendiri itu ada 4 substansi. Yang pertama itu ada Bangga Kencana. Itu berkaitan dengan 8 fungsi keluarga, berkaitan dengan program KB. Dan yang kedua itu ada PKBR yang tadi sudah aku sebutkan, yaitu penyiapan berkeluarga bagi remaja. Dan yang ketiga itu ada kesehatan reproduksi nih. Yang keempat ini ada life skill yang berkaitan sama prodi kita sendiri, yaitu berkaitan dengan soft skill ataupun hard skill sendiri, seperti itu. Nah, berarti Maul banyak banget dong kegiatannya sekarang. Bisa dibilang iya. Thank you banget udah datang ke sini jadi narasumber kami ya. Sama-sama. Nah, sebagai Duta Genre nih Maul, seberapa penting sih public speaking bagi Maul nih sebagai Duta Genre? Baik, tentunya sebagai Duta Genre public speaking itu penting banget. Bahkan bukan hanya gelar sebagai duta aja, bahkan kita mahasiswa sendiri gitu ya harus banget yang namanya punya skill public speaking ini. Karena menurut World Economic Forum ya menganalisa bahwa 10 life skill ini ya 10 skill ini sangat penting hingga tahun 2030. Salah satunya itu social influence yang dimana ini berkaitan dengan public speaking. Dan juga menurut 10 WHO ini public speaking ini kan berkaitan juga nih sama yang namanya komunikasi efektif, terus juga hubungan interpersonal,
channel. Nah juga menurut aku ya, tentunya sebagai duta genre itu penting banget public speaking, karena dimana kita bisa menyampaikan informasi, mensosialisasikan materi-materi yang kita dapatkan di genre kepada remaja-remaja. Nah dari situ nantinya kita bisa yang namanya mempengaruhi mereka-mereka. Tentunya dari public speaking sendiri kan secara harfiah memiliki dua makna dari public speaking ini, yang artinya seni berbicara di depan umum, seni berbicara. Nah seni ini dimana kita memiliki gaya sendiri nih, kita mau terlihat gayanya seperti apa, kita bisa berkreasi atau berinovasi, kita maunya terlihat sebagai apa nih dalam berbicara. Yang kedua public kan, bagaimana kita bisa menyampaikan, bahkan bisa mempengaruhi, menginfluence mereka supaya mereka tergerak gitu dari apa yang kita sampaikan seperti itu. Ini ya, gimana cara kita mempengaruhi orang itu jadi lebih baik betul, lagi ya. betul. Influencing through public speaking gitu Ya, ya. betul. Keren banget. Keren. Wah, ternyata penting banget sih ya teman-teman, fungsi public speaking buat seorang duta genre seperti Kak Lydia. Sorry, BTW genre. Oh, genre. Iya, Oh, baca kalau nggak- genre bukan genre. Oh, beda ya. Karena genre itu singkatan dari apa tuh tadi? Generasi berencana. Generasi berencana. Iya. Bukan genre yang musik, bukan gitu ya. Iya, bukan ya. betul. Generasi Beda dong. berencana. Beda ya, guys. Beda. Oke. Nah, tapi tetap aja gitu ya. Kan kalau misalnya kita sebagai misalnya nih kamu kan sebagai duta genre itu kan setiap public speaking itu kan pasti audiensnya kan beda-beda ya. Nah, Iya, itu tuh gimana sih ngadepin audiens yang beda-beda? Itu cara nyesuaiin public speaking itu kayak gimana? Boleh dong di-spill gimana tuh? Boleh banget. Jadi dalam genre sendiri kan berkaitan nih mensosialisasikan sama remaja-remaja, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan menjumpai terjun ke Orang anak-anak, dewasa. orang Oh, dewasa. oke. Tapi lebih jarang sih kalau orang dewasa. Kalau orang dewasa kayaknya di pendidikan masyarakat di Oke, kita, prodi di kita. oke. Ya, di genre ini remaja sama anak-anak. Nah, di remaja ini menurut BKKBN usia remaja itu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Dan dibagi lagi nih, remaja awal itu usianya 10 sampai 14. Nah, remaja tengah 15 sampai 19 dan remaja akhir nih kayak kita ya, itu 20 sampai 24 tahun. Nah, itu menurut BKKBN. Nah, lalu dalam aku berbicara gitu ya di depan mereka remaja nih, itu biasanya kan aku juga sering ngefasil gitu ya, ngefasil di sekolah-sekolah. Mungkin aku berjumpa dengan remaja-remaja usia yang awal, tengah, itu biasanya tingkat SMP sama SMA, jadi awal dan tengah. Tuh aku menyesuaikan berbicara ke mereka lebih kayak bestie gitu. Oke. Ya, jadi kalau sama remaja itu mereka tuh lebih seru, mereka tuh dilibatkan dalam berpendapat. Jadi aku tuh selalu kayak mengutarakan, ayo siapa yang mau berpendapat gitu. Dan aku selalu membuka, ini adalah ruangan yang aman dan nyaman. Jadi kalian bebas banget buat yang namanya mau berkomentar apapun, mau ngasih pendapat apapun, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena di sini kita belajar. Jadi dari pembukaan aja nih, misalkan aku udah masuk kelas, itu mereka tuh udah tahu nih, oh berarti ini tuh nggak yang tegang-tegang banget, ini bukan kayak guru gitu loh. Jadi mereka lebih asik gitu. Nah itu belajar dari situ sebenarnya bikin mereka tuh jadi lebih, oh iya deh gue mau ngikutin sampai akhir. Nah itu lebih baik kayak gitu. Itu sama yang tingkat remaja. Jadi kayak bestie lah, kayak Betul, menyesuaikan strateginya. Iya, lebih melibatkan juga, mereka harus aktif segala macam gitu. Terus Dan selalu mereka nggak Iya. suka yang terlalu formal dan Iya. betul Iya, banget. betul. Iya, bahkan ya di SMP tuh mereka tuh bilang, kan aku ngajar cuma sampai waktu itu dikasih batasan gitu kan, karena mereka mau lanjut lagi nih, ada kelas lagi dari guru yang masuk gitu. Terus Iya. mereka bilang kayak, Kak sampai akhir aja dong pulang karena lebih seru sama kakak. Saking asiknya gitu ya. Iya betul, karena mereka lebih seruan sama usia-usia kayak kita gitu. Iya, Karena kalau itu. sama guru tuh ngantuk gitu. Mungkin karena ada gaya cara ngajarnya berbeda yang tadi Iya. kan. Kayak aku menyesuaikan, aku punya strategi sendiri, menyesuaikan audiens yang aku akan datangi itu kayak gimana kayak Betul, gitu. betul. Lalu kalau sama anak-anak nih, aku belum lama itu hari apa ya? Aku lupa, pokoknya minggu lalu kalau nggak salah. Itu aku menjumpai anak-anak di R. Petra Cilincing Jakarta Utara. Itu aku bertemu sama anak-anak usia sekitaran dari 3 tahun sampai 10 tahunan kalau nggak salah ya. Nah itu, tapi aku pas bagian aku membawakan sesi tentang edukasi usia 3 sampai 6 tahun, itu campuran cowok dan juga cewek. Aku membawakannya tentunya lebih, energinya harus 100%. Betul, Betul Iya, soalnya banget. itu anak kecil. Betul banget, harus kayak
ayo teman-teman adik-adik kayak harus ceria banget gitu loh. Betul. Terus juga harus kayak yang namanya aksesoris tambahan di aku bando gitu iya ya. betul harus banget. Betul banget, tahu kan ya kakak ya Iya, pasti. Nah iya itu aku bener-bener yang kayak nambahin pita-pita di rambut aku biar mereka tuh kayak bikin aku jadi kayak aku eye catching di mata mereka jadi seneng gitu loh sama aku kan. Terus mereka kayak aku baru perkenalan aja langsung kamau kayak gitu loh karena mereka ngeh gitu loh sadar sama pita-pita di rambut aku. Jadi kayak aksesoris juga penting, terus gaya bicaranya juga harus yang kayak ceria, pakai bahasa tubuh itu harus benar-benar full extra kayak overpower banget sih bener-bener kayak ayo kayak gitu. Tapi itu draining banget gak sih Kak kalau misalnya kayak gitu? Kadang kan kita suka burn out ya kalau misalnya kebanyakan kayak gitu. Itu gimana tuh kalau misalnya kayak kita tiba-tiba kayak capek gitu, misalnya di tengah-tengah itu kayak aduh capek banget nih gitu kan, gue udah berhenti aja deh gitu. Itu gimana tuh Kak? Lalu biasanya kayak gimana? Nanganinnya biar keep going gitu ngajar. Oke, tentunya pasti pernah capek karena kalau sama anak-anak itu lebih menguras tadi ya, menguras tenaga banget. Tapi tentunya kayak aku ngasih jeda dulu. Pasti kan ada bagian yang dimana aku nggak banyak atraktif dulu nih ke anak-anak. Jadi kayak mereka suruh ngapain dulu gitu. Nah itu di situ aku memposisikan diri aku untuk mengecas energi aku kayak gitu. Recharge energi ya. Iya, tapi dalam posisi dan kondisi di situ juga. Jadi benar-benar harus mudah mengatasi segala ada tuh kayak pengaruh-pengaruh yang kayak kita harus berubah secara cepat itu harus banget sih. Kayak harus cepat banget berubahnya kayak gitu. Mau share sedikit, jadi tuh aku pernah magang di PMI dan kebetulan ada kunjungan ke TK. Dan itu emang kita nggak boleh kalah energinya sama mereka. Aduh, betul banget. Mereka tuh yang teriak-teriakan dari 2 jam yang lalu sampai sejam sampai akhir acara tuh bener-bener kesana kesini suaranya bener-bener kayak kita sebagai orang dewasa kayak aduh ini kapan kelar gitu kan, tapi mereka tuh kayak jangan kelar dulu gitu kan. Nah dari situ kayak emang kalau sama anak-anak tuh harus energik, harus eye catching kayak tadi mau pakai aksesoris itu. Dan kalau misalkan ke orang dewasa kayak kita nih kan penmas ya observasi, pasti ya nggak mungkin juga dong pakai nggak mungkin gitu ya kan. dong. Dan nggak mungkin juga kayak halo ibu-ibu bapak-bapak nggak mungkin ya, tuh kan nggak mungkin. Apa nih lihat ya. Kalau gimana pengalaman Kayla nih observasi? Aduh aku sih sebenarnya sangat menjauhi observasi ke anak kecil. Saya itu capek banget ya. Tapi kalau observasi ke orang dewasa sebenarnya juga nggak kalah capek sih ya teman-teman. Karena pertama orang dewasa itu kan yang pertama tuh nggak mau ya digurui gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya sebenarnya kayak misalnya ada ibu-ibu merasa paling tahu itu tuh kita sebenarnya nih ya, kalau dari aku pribadi aku merasa pengen betulin, tapi kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus dengerin ibu-ibunya gitu. Terus kalau misalnya kita mau jelasin sesuatu ya kita kayak ngobrol aja, oh gitu ya Bu, saya itu juga pernah loh kayak gitu, tapi kalau saya sih kayak gini Bu, gini biar nggak terkesan gitu. menggurui. Iya biar nggak terkesan menggurui gitu. Validasi gak sih, pendapatnya mereka itu pasti mereka senang banget. Memang harus divalidasi gitu. Misalnya kita lagi sosialisasi, terus kayak ibu udah ngapain aja, nah ibu tuh betul banget kayak gitu. Iya kayak gitu. Sebenarnya nggak kalah capek sih ya sama anak-anak, cuman sebenarnya anak kecil juga lebih capek sih sebenarnya. Iya, gitu sih. Nah itu berarti beda-beda ya, tergantung target audiensinya ya. Nah gimana sih perjalanan Maul dari mahasiswa sampai jadi duta genre tuh gimana? Untuk kali aja teman-teman ada yang mau daftar jadi duta genre, saya mau ngikutin jejak Maul. Nah, boleh banget ya. Silakan Kak Maul. Oke, ini promosi jatuhnya. Boleh. Tapi baru aja pemilihan. Gitu. Kalau mau tahun depan. Oh ya udah, teman-teman tunggu tahun depan ya. Iya. Untuk perjalanannya dari aku menjadi duta genre itu sebenarnya ada lika-likunya karena banyak banget pendapat-pendapat yang kayak harus aku pertimbangkan ya, apalagi tuh semester 5 katanya semester yang paling krusial. Iya kan, betul. Nah, sebenarnya sebelum semester 5 tuh aku mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian dulu. Salah satunya ya kayak waktu itu terakhir di Malaysia itu aku kayak ngajar ke anak-anak, sosialisasi. Lalu di semester 4 tuh aku sebenarnya mau ikut kegiatan MSIB. Itu kampus mengajar. Cuma udah telat gitulah pendaftarannya. Nah, terus aku mulai berpikir kayaknya nggak mungkin aku stuck di sini aja karena aku orangnya
nggak bisa, maksudnya nggak mau diem gitu loh, nggak bisa diem, kayak kalau diem aja tuh nggak enak rasanya, pengennya berkegiatan kayak gitu. Tapi tentunya kegiatan yang positif, yang ngasih impact yang besar ke aku, karena aku nggak bisa kalau kegiatan yang aku cuman dihadirkan duduk aja, cuman jadi peserta tapi aku nggak berperan aktif, aku nggak suka kegiatan ngasih impact gitu. Nah itu betul, jadi aku milih nih, aku mulai cari-cari Duta Genre ini. Awalnya tuh aku cari banyak banget, bukan Duta Genre aja, kayak putra putri pendidikan, terus putra putri ini wisata kalau nggak salah. Itu aku followin satu-satu. Bener-bener aku cari di sosial media, di Instagram, terus selalu ketemulah ini Duta Genre. Nah tapi di Duta Genre ini sebelum masuk atau ikut ajang pemilihan Duta Genre ini, kita harus masuk PIKR. Di UNJ ini ada PIKR nih. Apa tuh PIKR? Pusat Informasi Konseling Remaja. Ya, kalau di UNJ ini ada PIKR Athena. Oh, Athena. Ya, tingkatnya udah universitas. Ya, itu jadi kalau di BK sendiri belajar tentang konseling dan pendidik sebaya. Nah, di Genre juga kayak gitu di PIKR. Nah, harus masuk itu. Nah, salah satu PIKR itu kan ada tingkat masyarakat dan juga universitas ataupun sekolah. Aku ngambilnya tingkat masyarakat karena tentunya kan kalau di universitas udah penutupan pas itu. Aku cari-cari di khusus di wilayah aku ya, di Kembangan, daerah rumah aku itu. Akhirnya itu mereka lagi oprek tapi udah penutupan. Udah penutupan, udah mepet-mepet gitu. Bahkan udah penutupan, udah tutup. Oh, udah tutup. Iya. Wah, terus gimana tuh? Wah, itu aku bener-bener kayak wah putar otak lagi nih. Aku pengen banget yang bener-bener kegiatan yang berimpact, yang aku tuh bisa berperan aktif tadi yang aku bilang kan. Sampai akhirnya aku ngehubungin CP-nya, ngehubungin narah hubungnya itu. Kak, boleh gak ini daftar tapi udah tutup ya gitu. Terus oke, nggak apa-apa, kirim aja CV sama gini-gini. Aku seneng dong. Wow, emang ya miracle. Kesempatan bener-bener kesempatan berpihak ya memang ya. Nah, alhamdulillahnya aku diizinkan untuk daftar. Terus aku punya bimbang lagi di semester 5 itu di pendidikan masyarakat prodi Penmas ini, bahwa ada info kan katanya dari Kaprodi kita bakal KKN. Iya. Ya betul. Aku bimbang banget di situ. Aku mau ikut Duta Genre atau ikut KKN. Karena kalau KKN kan nginep kan. Iya betul dong. Betul. Nggak bakal bisa ikut karantina ajang pemilihan duta-duta kayak gitu. Wah, aku bingung banget. Terus sampai akhirnya aku diyakinin sama teman. Ini motivasi itu penting banget ya. Motivasi intrinsik maupun ekstrinsik gitu, dari dalam diri ataupun luar diri. Aku mulai meyakinkan diri aku tanya pendapat dari orang tua, teman-teman dekat aku bilang kan kayak boleh mendingan daftar ini atau ini ya gitu. Terus sampai akhirnya diyakini ini tuh kesempatan loh jadi ini, karena itu sebenarnya udah tutup PIKR, tapi kamu ada dikasih kesempatan, ya udah jalanin aja dulu. Sampai akhirnya aku coba daftar, lolos di PIKR ini, terus diwawancarain segala macam. Kayak kamu nanti berniat gak jadi Duta Genre? Nah itu ditanyain, aku berniat kan. Sampai akhirnya udah pemilihan oprek nih, oprek kan jadi pendaftaran ya, itu pendaftaran Duta Genre. Aku daftar nih, lalu udah tuh segala macam aku ikutin. Nah jadilah, tapi sebenarnya alhamdulillah lagi ternyata KKN itu nggak jadi. Oh iya, KKN itu nggak jadi. Nggak jadi. Kayak alhamdulillah ya semester 5 aku terisi dengan kegiatan yang sungguh bermanfaat di genre ini. Wow. Iya. Wow, keren sih Mal. Keren. Kalau misalnya kata Drake tuh ini lagunya Started from the bottom now we here. Ya. Dari bawah sekarang kita di sini. Itu kalau aku jadi kamu sih bimbang banget ya. Apalagi kayak di antara KKN sama Duta Genre gitu kan. Aduh nih kalau KKN ntar berpengaruh nih sama akademik. Tapi kalau Duta Genre kapan lagi gue jadi Duta Genre gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillah emang kesempatan tuh ini ya emang selalu berpihak pada kita, jadi kayak yang mau berusaha. Betul. Kamal tuh emang meant to be Duta Genre sih kalau menurut aku. Wih, Masya Allah. udah tertulis ya. Betul. Maulida Duta Genre. Iya. Keren. Kayak nah semoga teman-teman yang dengar tuh ikut termotivasi ya buat nggak menyerah gitu. Misalnya kita mau mencapai sesuatu ya kita terusin aja gitu, keep going gitu, jangan sampai menyerah. Kan kita masih ngomongin ini ya, public speaking juga nih. Dan tentu aja dong aku nih sebagai beginner juga kan kayak masih awam juga ya soal public speaking gitu. Nah mungkin kamu bisa dong ajarin gitu ya, atau share lah tips and trick
public speaking buat beginners gitu lah. Boleh, silakan. Boleh. Untuk tips and triknya tadi sebenarnya kan udah dijelasin secara harfiah dari public speaking sendiri itu kan seni. Berarti bagaimana kita mau membuat cara berbicara kita depan umum tuh sesuai Seperti apa? Iya, seperti apa? Itu kayak inovasi dan kreasi kita sendiri. Nah, lalu tentunya ada aku bakal aku sebenarnya nggak expert ya dalam dunia maksudnya aku masih belajar gitu. Aku bukan seorang expert yang dalam dunia public speaking, tapi aku masih proses dalam belajar. Salah satunya ini belajar aku, ini proses belajar aku. Betul. Lalu tentunya untuk tips and triknya aku pertama banget ya, aku tuh harus yang namanya pasti semuanya sih dalam public speaking itu harus menguasai materi yang kita bawakan. Itu benar-benar yang harus mateng banget materi yang kita bawakan seperti apa, supaya nanti di depan umum gitu kita berbicara kita nggak ada yang namanya lupa materi atau ngeblank. Betul. Kedua tuh aku selalu sebelum aku public speaking di depan umum, aku selalu afirmasi diri aku dulu di rumah ataupun di lokasi tersebut. Aku selalu mengaca nih, kalau di rumah ya aku ngaca, aku lihat diri aku selalu kayak aku bisa, lidah aku lancar, terus aku kayak meyakini diri aku tuh kayak aku pasti gak bakal terkendala gitu, kayak aku pasti bisa. Itu aku ucapin sambil aku tuh ngegerakin mulut aku kayak A I U E O. Oh ya, latih gitu ya, biar gak ribet gitu. Betul, biar gak kelibet. Lalu yang ketiga itu ada mengetahui audiens. Kita harus banget yang namanya memiliki strategi. Jadi kayak misalnya audiensnya itu remaja tadi di awal udah disinggung kan kalau remaja tuh pembawaannya harus seperti apa, anak-anak seperti apa, lalu orang dewasa atau orang tua itu seperti apa. Itu penting banget mengetahui audiens, dan audiens ini penting banget juga kita harus memiliki perasaan yang sama. Kayak kita harus menggayat perhatian di mereka untuk melihat kayak fokus on me gitu. Ya, dan harus bisa mungkin ada selipin yang tidak terlalu tegang-tegang banget gitu, kayak ice breaking. Ya, betul. Karena kalau materi berturut-turut orang juga pasti bosan. Iya, bosan banget lah. Betul banget. Iya. Lalu yang keempat itu ada yang namanya berpikir positif. Itu selalu tips aku kalau misalkan mau public speaking kan pasti orang selalu mikir, aduh takut gak bisa, aduh takut orang nih punya pemikiran, ini orang ngomong apa sih, kayak gitu. Nah, itu penting banget buat kita memiliki pikiran yang positif. Kalau dalam filosofi teras ya, stoikisme, itu filsafat yang dimana kita harus tidak mementingkan, tidak memedulikan hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi ya udah lepasin aja. Salah satu contohnya itu pendapat orang lain dan omongan orang lain. Itu yang harus kita, ya udah. Ya nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, betul. Iya, karena itu bisa jadi cara kita buat ngurangi stres, buat kita semakin boost percaya diri kita. Ya itu yang terakhir, berdoa tentunya. Itu penting banget. Aku selalu baca surat dulu, surat Al-Quran 1 surah gitu, itu bebas. Lalu yang selanjutnya itu aku minta doa restu sama orang tua sebelum berangkat tentunya. Seperti itu. Wih, itu tuh teman-teman, jangan lupa ya tips and trick public speaking dari Kama. Jangan lupa berdoa dan apa tadi, minta restu orang tua. Itu Gimana kayak tadi? Wah, ini insightful banget. Insightful banget iya, dong. Betul. Jadi aku kayak menyerap banyak banget ilmu dari Kamalia ya. Dan semoga kita bisa ngikutin tips and triknya dari Kamal gitu. Oh ya, tadi kan juga di awal-awal aku tuh juga sempet ini sih ngomongin ini nggak sih tentang pentingnya public speaking nggak sih ya kan. Nah tapi kalau menurut kalau dia sendiri gitu ya, kalau misalnya public speaking buat mahasiswa kan tadi kan buat duta genre ya. Tapi kalau buat mahasiswa tuh apa sih pentingnya public speaking buat mahasiswa, boleh dong? Boleh. Dikasih tahu. Tentunya public speaking penting banget, tadi udah disinggung di awal, buat mahasiswa, buat sebagai duta genre, pokoknya buat orang yang mau bekerja pun public speaking itu penting banget kan. Itu salah satu yang tadi dibutuhkan dalam World Economic Forum, yaitu skill yang dibutuhkan hingga 2030, social influence, yang dimana komunikasi pasti berkaitan dengan komunikasi, berbicara di depan umum, bagaimana kita bisa menyampaikan dalam di mahasiswa sendiri. Tentunya public speaking penting banget karena kita akan menjumpai yang namanya presentasi di depan kelas. Betul kan? Betul banget, itu tiap minggu kayaknya ada tuh. Tiap hari. Iya. Makanan sehari-hari mahasiswa. Iya. Betul. Itu presentasi bisa jadi proses kita belajar. Itu tempat kita belajar untuk mengasah public speaking kita. Nah, dari situ, dari tingkat kelas nanti kita bisa lagi tingkat
organisasi, di organisasi mungkin kita ada ikut perlombaan, itu penting banget. Jadi ya public speaking ini untuk mahasiswa menurut aku seperti itu. Oke. Jadi Kak Maulidia tuh bilang penting ya buat organisasi gitu ya. Kalau Kak Maulidia sendiri pernah nggak sih maksudnya di organisasi kayak public speakingnya dipergunakan gitu, maksudnya kayak benar-benar digunakan gitu, maksudnya kayak di Jeta Genre ini kan public speaking terus gitu ya. Dan kalau di organisasi tuh kamu dia ngambil apa organisasi? Tadi aku ngambil PIKR saat ini ya. Sebelumnya Sebelumnya aku BPM. Oh, BPM VIP. Iya, Yes. betul. Wah, Viva lagi saat Viva. Anak FIFA legislativa. Legislativa. Itu kalau misalnya di BPM public speaking dipakai nggak? Betul, kepake. Wah, buat apa tuh? Dalam apapun pasti kepake public speaking. Tentunya kalau di BPM ya dalam kita memberikan pendapat, terus juga kita kan ada tuh ya kan bikin yang namanya rapat kerja. Itu adu argumen. Aduh, penting. Dan inget lagi deh. Iya, betul, sama siapa lembaga sama eksekutifnya kan tentunya. Iya, gitu. Penting ya buat tadi kamu mention tadi penting ya buat rapat-rapat kerja gitu kan. Terus habis itu kita kayak ngomongin proker non proker gitu ya sama lembaga eksekutifnya. Wah, itu sih kemarin udah ya. Aduh, pusing banget itu. Betul. Kita sebagai anak organisasi ya, Iya. tentunya akan kepake sekali tuh skill Iya. public speaking itu kan. Betul bang. Nah, dari pengalaman nih, jadi duta genre, sekarang jadi narasumber, apa sih kesalahan-kesalahan umum yang biasa kayak kamu alami gitu? Atau misalnya kalau misalnya ngeliat orang lain public speaking tuh ada Susah? salah. Dari diri sendiri dulu deh. Dari sendiri dulu aja. Kayak kayaknya gue salah ngomong deh. Kayaknya gue belibet deh. Nah, gitu. Gimana sih? Apa aja sih kesalahan-kesalahan umum itu dan gimana cara menghindarinya? Oke, baik. Tentunya banyak banget pernah ngalamin dong. Namanya juga lagi proses belajar dalam public speaking. Itu biasa aku tuh suka kayak kelibet. Ya, pasti pernah kalian merasa sering Ya, banget sih. kelibet. Dan kalau untuk menghindarinya, kita jangan terlalu cepat, temponya diturunin. Oke, Iya. berarti perlahan-lahan Ngomongnya aja ya. pelan-pelan Iya. sebelum gini. Iya. Selanjutnya Kak Selanjutnya nih biasanya aku tuh kayak ngeblank. Itu kalau ngeblank tuh biasanya aku kayak diem dulu sejenak. Kayak jangan terlalu banyak omong dulu, baru aku fokusin diri aku lagi. Aku kayak kembalikan, inget-inget lagi, itu nanti bakal bisa lagi keluar lagi apa yang aku pengen sampaikan, seperti itu sih. Kalau gugup Pernah tentunya. Awal-awal aku maksudnya belum ada sepak terjangnya lebih jauh gitu ya. Oke. Sorry dipotong tapi boleh ceritain nggak? Kan tadi ada hubungan sama gugup nih. Pertama kali public speaking tuh kemana? Ke siapa? Kan banyak ya. Iya. Pertama kalinya Di kemana? kelas tentunya. Oh, di kelas Di berarti kelas. ya. Pasti gugup dong. Gugup. Gimana cara overcome itu? Iya. Nah, aku by the way dari SD gitu, dari kecil tuh emang aku suka ngomong di depan gitu. Aku suka kalau di rumah aja nih, orang rumah lagi pada diem. Terus aku kalau bisa mau ujian ataupun mau tampil di depan, aku tuh kayak ngomong sendiri. Aku ngapalin abis itu langsung aku ngomong sendiri. Dan iya. Berarti Kak Mau tuh ini ya audio ya? Belajarnya tuh tipe belajarnya audio apa gimana tuh? Atau visual kah? Atau Dua-duanya sih. Oh, dia visual. Tapi kalau misalnya kayak ngomong gitu buat belajar berarti audio nggak sih? Kalau misalnya ngomong buat Maksudnya kan tadi kan Kak Mau kayak belajar terus habis itu diulangin gitu kan di audio gitu. iya sih sebenarnya. Ini Ya kan ngelihat juga ya. Iya kan ngeliat juga ya. Iya sih. Iya. Ingat juga sih, bener. Tapi lebih asik kan kayak misalnya abis baca langsung praktekin kayak gitu. Oh berarti tiganya tuh teman-teman. Iya kayak gitu. Iya. Dan aku tuh paling suka tampil di depan. Us. Misalkan ada dari SD nih pas kelas 1 itu kayak siapa yang udah hafal perkalian maju ke depan. Nah itu aku paling duluan karena aku suka tampil depan. Itu kayak gak ada rasa deg-degan gitu. Nggak tahu, aku juga heran, nggak ada. Terus kayak pede aja karena itu hafalan. Karena itu hafalan kan. Oh, Jadi ya, kayak hafalan. aku bisa nih kayak gitu. Iya. Terus suara aku tuh paling lantang. Jadi guru aku juga pada demen gitu kan. Terus sampai era di SMP mulailah ada presentasi ya gak sih? Iya betul. Mulai Naik pakai ke PPT bisnis. gitu. Iya. Ya dari situ mulailah aku
mengembangkan atau mengasah tuh public speaking out dari situ. Sebenarnya itu masih berani-beraniin aja sih, itu kayak ningkatin kepercayaan diri aja. Sebenarnya bener-bener yang public speaking tuh pas aku SMK kuliah lah situ. Dari situ. Salah satu yang penting kalau misalkan presentasi itu yang penting ini sih, kamu tahu materi apa yang mau kamu bawain. menguasai materi, iya. bener banget. Jangan baca PPT. Iya, itu adalah kesalahan yang masih dilakukan oleh mahasiswa. Betul. Apalagi kalau PPT-nya itu dadakan ya teman-teman. Itu tiba-tiba dosen besok presentasi ya, tapi belum bikin PPT-nya, itu udah kopas. Itu tiba-tiba udahlah, bisa dihafalin, kita baca aja gitu. Tapi sebenarnya ya Itu bisa jadi proses belajar iya, sebenarnya. itu jadi proses belajar. Betul. Iya, itu peluang kita harus kayak dimanfaatkan banget sih. Seharusnya sebagai mahasiswa ya. Iya. Kayak kalau kita mau berani, mau percaya diri di depan umum, Betul. dimulai dari kita saat ini mahasiswa di kelas. Betul. Iya. Nah, terakhir banget nih, Kak Maul, untuk teman-teman yang masih takut dalam berbicara depan umum, masih beginner dan Iya. awal-awal banget gitu, gimana sih Kak untuk pesan untuk teman-teman yang Iya. masih baru-baru nih? Itu lihat teman-teman, ada pesan dari Kak Maul. Kan. Oke. Pesannya tentunya buat kalian yang mau mulai public speaking, hindarkan pikiran-pikiran negatif. Itu penting banget. Biasanya orang yang mau mulai public speaking tuh mereka tuh selalu memikirkan pendapat atau omongan orang lain. Nah, itu tadi berkaitan sama buku filosofi teras atau stoikisme yang dimana mengajarkan bahwa kita lepaskan aja, jangan terlalu dipikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Ya udah biarin aja. Namanya juga proses gitu belajar. ya. Iya, betul. Namanya juga proses belajar, pasti ada salah dan benar. Betul. Kalau misalnya kita gak mau berani nih, gak mau yang namanya keluar dari zona kita, ya udah kita bakal stuck di situ. Iya. Nah, itu yang paling pertama. Paling speaking adalah hindari pikiran-pikiran yang negatif. Yang kedua, yakinlah bahwa audiens itu gak 100% memperhatikan kita. Pasti ada aja lengahnya. Iya. Ya udah, kita percaya diri aja. Fokus sama diri kita aja, kayak gitu. Seperti itu sih dari aku. Wah, itu sih. Gimana nih? Daging banget ya? Daging Daging itu, banget wah, ya? isi tahu Wagyu A5 lah Oke, itu. oke. Nah, Wagyu itu A5. dia obrolan kita Iya, tentang betul. public speaking hari ini. Nah, untuk teman-teman jangan ini ya, jangan takut untuk memulai, betul. sama pede aja karena seperti betul. yang Kak Maul bilang, sebenarnya audiens tuh nggak terlalu nggak terlalu ini, nggak ngaruh ngeliatin kita gitu. juga Betul. gitu kan. Yang penting kita fokus dulu sama diri kita sendiri. Apa yang mau kita sampaikan ke orang? Satu lagi sih, Apa tuh? potong, maaf ya. Iya, Iya, boleh. Tadi, kalau misalnya ini kan buat ranah mahasiswa kan khususnya. Iya. Ambil kesempatan, misalnya ada presentasi di kelas kayak tadi. Iya. Jangan baca PPT. Nah, Jangan baca PPT. Nah, Itu kesempatan, itu belajar kalian itu dimulainya dari di kelas dulu. iya. Nanti kalau misalnya udah di tingkat kelas, kita bisa naik lagi tingkat tadi organisasi ataupun di luar gitu organisasi. Itu penting. Di kolam banget. kecil dulu ya teman-teman. Gak Iya, ada orang yang langsung betul. bisa. iya nggak usah, Betul, nggak ada orang betul. langsung loncat gitu. Pelan-pelan, baby steps. Ya. Iya. Wah, thank you banget loh ya. Pemaparannya super daging, super Wagyu A5. Wah, gila 5 kelas. Semoga teman-teman yang lain bisa menyerap, bisa masuk otak sini terus ditekunin. Semoga teman-teman yang mau punya karir seperti Kak Maul gitu ya, yang mempunyai karir di bidang public speaking dan sosial gitu-gitu ya. Semoga bisa terinspirasi gitu ya dari narasumber kita yang sangat kece. Keep Speaking up and never stop learning. See ya.